Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Kliwon, bangkit dari fase keterpurukan. Jadi kalau teman-teman Rabu Kliwon, Anda ini pingin bangkit ya dari fase keterpurukan Anda, maka Anda harus bisa memaksimalkan ya pengenalan jati diri Anda. Nah, salah satunya dengan adanya channel ini, saya punya visi misi itu gitu loh ya. Mengenalkan sisi negatif yang ada di dalam diri Anda. Yang itu kita kupas habis ya, itu enggak ada ujungnya gitu loh ya. Ya, enggak ada ujungnya. Semakin Anda kupas, itu Anda akan semakin menemukan kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Ya, karena kenapa kok selalu ada gitu loh? Karena hidup kita itu berjalan. Kita itu hidup. Beda kalau itu benda mati ya. Misalkan Anda punya salon ya. Salonnya gembret ya kan. Anda telusuri ya, pasti ketemu ya. Tapi kita ini manusia gitu loh ya. Ketika kita katakanlah telusuri, ketemulah sisi negatif kita, mudah marah. Ya, sudah kita antisipasi, sudah kita selesaikan marahnya, muncul lagi kesombongan. Ya, kesombongan itu kita selesaikan, muncul lagi angkuh. Ya. Angkuh muncul lagi, medit. Ya. Loh. Jadi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu pada dasarnya, pada hakikatnya ya karena ulah diri kita sendiri. Ya, inilah yang harus kita sikapi gitu. Ini yang harus kita maksimalkan ya. Kalau kita bisa sikapi ini, kita bisa memaksimalkan ini, maka saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Ya, jadi kita harus terus bergerak. Kita harus terus berusaha, kita harus terus berupaya. Tanpa adanya usaha, tanpa adanya upaya, maka kita tidak akan pernah bisa sukses. Kita tidak akan pernah bisa jaya. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan Anda sebuah gambaran apa yang harus saya lakukan. Ya. Apa yang harus saya maksimalkan ya di dalam kehidupan saya supaya hidup saya ini penuh dengan kesuksesan, yaitu tadi mengenal jati diri Anda. Kadang kita tidak mau mengenal jati diri kita, tidak mau. Karena apa? Kita merasa benar, kita merasa istimewa, kita merasa bahwasanya kita ini tidak pernah salah gitu. Biasanya seperti itu, kita merasa benar, kita merasa tidak pernah salah. Akhirnya kita tidak ketemu dengan masalah-masalah kehidupan kita ya, karena kita merasa baik, karena kita merasa istimewa, biasanya seperti itu. Nah ini kan konyol gitu loh ya. Kalau ini tidak kita sikapi dengan benar, kita tidak bisa maksimalkan dengan benar, maka hidup kita akan penuh dengan masalah. Nah, untuk bangkit dari keterpurukan, Anda harus mengenal jati diri Anda. Itu pertama. Dari mana kita mengenal? Dari kelemahan kita. Jadi langsung sebuah tindakan, langsung sebuah action. Oh iya, aku ngamuan. Maka tak latih ya apa caranya tidak ngamuan, aku poso. Ya. Aku ngamuan, tak latih caranya saya vegetarian ya, karena unsur makanan yang mengandung unsur hewani ini juga bisa membangkitkan emosi ya. Wah, usahaku gagal terus, bisnisku amburadul terus ya, setiap ada masalah saya tidak bisa menyelesaikan, maka yang saya harus lakukan adalah belajar. Loh. Jadi ketika Anda menemukan sisi lemah Anda,
itu Anda akan berpikir gitu loh ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita harus bangkitkan ya. Kita harus bisa memaksimalkan ya potensi diri kita ya, dengan melihat sisi negatif. Itu modal kebangkitan Anda itu ada di situ. Jadi kalau misalkan orang itu bingung ya, dari mana saya harus bangkit, dari mana saya harus memulai, nah, itu tanda mata batinnya yang buta. Padahal ya dia bisa awali dari keterpurukan dia, dari masalah dia gitu loh, dari sisi negatif yang ada melekat di dalam dirinya. Itu ketika Anda perbaiki akan membentuk disiplin. Dan disiplin itu akan memudahkan Anda bergerak, akan memudahkan Anda untuk mendapatkan pencapaian atas apa yang Anda usahakan, apa yang Anda mau upayakan. Jadi rumusnya di situ ya. Jadi kalau Anda terpuruk, berada di fase titik terendah, mulailah dari sisi negatif Anda, diperbaiki. Misalnya Anda tidak cerdas, Anda kudu belajar. Anda boros, Anda harus berhemat. Loh, gitu saja sebenarnya. Pada hakikatnya yang kita kendalikan adalah nafsu kita sendiri. Anda tidak pernah ibadah, ya kita harus mulai ibadah. Anda tidak pernah menjalani tirakat ibadah tambahan, ya kita harus memulainya. Nah, siapa musuh Anda? Apakah titik terendah itu? Bukan. Musuh Anda adalah nafsu Anda. Makanya Tuhan berkata, perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Karena nafsu Anda itu pinginnya enak gitu. Pinginnya selalu tercukupi, pinginnya enak ya. Sehingga ketika kita ini pinginnya selalu tercukupi, pinginnya enak ya, yang terjadi apa? Ngawur ya. Tindakan kita, aktivitas kita otomatis setiap hari pasti akan ngawur. Bukannya sebuah kebangkitan, tapi keterpurukan akan menjadi bagian dari kehidupan Anda ya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Jadi itu, ketika Anda fase terburuk di dalam hidup Anda, dari situlah Anda harus bangkit. Dari situlah Anda harus bisa sukses. Dari situlah Anda harus bisa jaya. Ya, tentunya dengan sebuah tindakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.